Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda, walaupun baru bisa melalui online seperti ini. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa secara fisik. Ibadah masih dilakukan secara online dan juga kegiatan Connect Group. Apa itu Connect Group? Connect Group adalah pelayanan pengembalaan melalui kelompok-kelompok kecil di mana Anda akan menemukan keluarga rohani Anda di sana. Anda akan menemukan hadirat Tuhan, Anda akan saling mendoakan, saling menguatkan lewat kesaksian, sharing firman dan sebagainya. Untuk dapat mengikuti Connect Group online, Anda dapat menuliskan teks WA Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Dan kami tahu juga bahwa di masa-masa seperti ini tentu tidak mudah dalam menghadapi kehidupan, banyak tantangan-tantangan, perjuangan-perjuangan, pergumulan-pergumulan hidup yang Bapak Ibu saudara-saudari hadapi. Apabila Anda membutuhkan partner untuk berdoa bersama-sama dengan Anda bisa menuliskan pergumulan doa Anda melalui gms.church/form. Dan persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Oleh karena itu, bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube GMS Church supaya Anda tidak ketinggalan informasi atau ibadah-ibadah yang diadakan di Gereja Muara Sharon yang akan menunjang untuk pertumbuhan rohani kita di masa-masa seperti ini. Mari kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi kalau kami diberi kesempatan untuk berikan persembahan lewat ibadah ini, untuk kami juga mengikuti ibadah ini untuk memberikan hati kami memberikan yang terbaik Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Biar sungguh-sungguh Tuhan disukakan dengan ibadah kami. Biar kami datang juga membawa hati kami, bukan kami hanya hadir secara online, tapi kami membawa hati kami, Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang menyenangkan hari Tuhan. Minta jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan, lewat ibadah kami hari ini, kami mengucap syukur, kami sambut ibadah ini dengan sukacita yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you dan selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari bersuka cita bersama memuji Tuhan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
melebihi segala yang terbaik dalamku. Kau berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku hanya untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari semuanya bertepuk tangan dimanapun Anda berada. Sukacita Tuhan bersama dengan kita. Amin. Woo! Sing with me. Pa pa para, 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 pa pa para. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Oh, sorakan haleluya. Haleluya. Kami berikan sorak-sorai bagi Allah kami yang dahsyat dan penuh kuasa. Woo! Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan di hidup kami. Oh. Sama-sama katakan, yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Amin. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, Yesus. Oh, 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 oh. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku, Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja. Oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kau diagungkan atas pujian kami, Tuhan. Haleluya. Ku percaya, Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya, Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya, Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, ku percaya, Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan. Kau kemenanganku, katakan Yesus kemenanganku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Haleluya. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu.
kedua tangan kita, angkat hati kita menyembah Dia. Biar lagu ini berbicara pada setiap kami Tuhan. Yes Lord. Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu. Sungguh tiada kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, terjadi. Amin. Angkat hatimu, ku sing. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, terjadi di sini. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Saya percaya Tuhan juga hadir di rumah-rumah bersama dengan Anda. Kita akan berdoa sebelum firman Allah dibagikan. Dan juga sampaikan salam kami kepada setiap anggota keluarga. Salam pribadi, salam hangat. Kita juga satu keluarga dalam Tuhan. We're one family. Bersyukur sekali punya Anda di dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang kami cintai, kami hargai. Kami meminta kepadamu pada hari ini saat kami ibadah di akhir pekan ini. Agar hati kami Engkau bersihkan dari semua kepahitan, kebencian, kekecewaan. Agar kami masuk dalam kasih yang sempurna, kasih-Mu yang memulihkan. Dan kami tidak masuk hadirat Tuhan sendirian, kami membawa keluarga kami bersama dengan kami, bersama keluarga kami mau melayani Yesus. Mari Tuhan Yesus, nyatakan rencana-Mu atas hidup kami dan atas keluarga kami. Mohon Tuhan Yesus bimbing kami selalu dari sekarang sampai Tuhan datang.
masuk ke dalam rencana-rencanamu yang ajaib. Kami buka hati kami, dan kami bersyukur kami punya Bapa di sorga yang sangat mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Sempurnakan kami, utuslah Roh Kudus ke tengah-tengah kami untuk bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk para praise and worship. Hari ini saya ingin menyampaikan suatu topik yang sangat penting sekali. Dan saya percaya ini timely. Sesuai dengan kehendak Roh Kudus, saya tahu ini yang Anda perlukan. Tema kita dalam khotbah hari Minggu ini adalah mesbah keluarga yang disengaja. Ambil Alkitab kita dan catatan, mari kita buka di Efesus pasal 5. Judulnya di Alkitab kita, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi molekul terkecil per unit family adalah pernikahan. Apakah pernikahan itu dikaruniai anak atau tidak? Atau dikaruniai anak atau belum? Ketika Anda menikah, di mata Tuhan sudah satu keluarga. Bahkan ketika kita bujangan, itu sudah persiapan. Karena itu orang-orang yang masih single jangan main-main. Karena masa-masa bujangan adalah masa-masa persiapan. Persiapan ilahi. Karena tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus juga. Tidak ada pernikahan kudus, tidak ada benih kudus. Tidak ada rancangan-rancangan yang indah. Hari depan penuh pengharapan. Jadi jangan menabur yang salah. Oleh karena itu, firman yang saya bagikan hari ini relevan dan berbicara ke semua kita yang sudah atau belum menikah. Baik yang menikahnya baru berapa tahun atau yang sudah punya anak cucu juga. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari kita buka hati. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Wow, ini heavy. Bagi para istri disuruh tunduk sama suaminya seperti kepada Tuhan. Lalu bukan hanya itu saja, istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu lagi. Bukan hanya tunduk pada suami seperti kepada Tuhan, tapi juga dalam segala hal atau segala perkara. Apakah firman Tuhan berlebihan? Tidak. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan bukan berarti menuhankan suaminya karena manusia bisa salah. Laki-laki yang paling saleh pun pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Lalu apa maksudnya tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Maksudnya sederhana, hai istri, dukunglah kehendak Tuhan atas hidup suamimu. Itu maksudnya. Bukan menuhankan suaminya. Nanti kalau suaminya suruh dia menyembah berhala, dia harus mau dong. Nggak boleh. Karena kita harus takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia. Pada akhirnya, pada ujungnya yang paling tinggi dan paling bawah, kita harus taat dan patuh hanya kepada Allah. Tapi suami istri, pernikahan itu juga adalah idenya Tuhan di kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa. Jadi kalau Tuhan berkata istri tunduklah kepada suami, pasti ada maksud ilahi di dalamnya. Tuhan itu gak pernah salah dan Tuhan itu bijaksana. Karena itu Tuhan berkata di sini sebagai perintah. Ayat ini bukan saran. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Berarti itu adalah desain ilahi. Seperti kepada Tuhan dan dalam segala sesuatu. Disuruh tunduk sama suaminya seperti kepada Tuhan, ini implikasinya. Sekali lagi yang seperti saya katakan tadi. Seorang istri yang takut akan Tuhan harus mendukung kehendak Allah atas hidup suaminya. Jadi seorang istri itu harus berdoa bagi suaminya dan
juga tahu karena Tuhan pasti akan memberitahu Anda sebagai teman atau ahli waris bersama dengan suamimu dalam hidup ini. Tuhan pasti memberitahu kepada sang istri apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan atas sang suami. Si istri pasti diberikan kepekaan, apalagi kalau suami istri ini rajin dan punya mesbah keluarga yang disengaja. Sedikit pesan juga untuk para suami, percayalah kepada istrimu. Karena Tuhan telah menaruh dia di sebelahmu, dia pasti tahu sesuatu. Dia nggak tahu segala sesuatu, dia pasti tahu sesuatu. Karena itu andai kata setiap kita membangun mesbah kita dengan sungguh-sungguh, kita nggak tunggu sampai terjadi sesuatu baru membangun kepercayaan itu. Yang seperti itu seperti para mahasiswa yang baru belajar last minutean sebelum kuis atau sebelum ulangan. Seorang pelajar contohnya, malam sebelumnya baru betul-betul pelajari seluruh buku matematika, selama ini nggak pernah memperhatikan pelajaran celaka yang crisis management seperti itu. Itulah sebabnya firman ini bukan hanya menyembuhkan, firman ini juga mencegah dan mempersiapkan. Bangunlah mesbahmu. Bangunlah mesbahmu secara sengaja seperti orang yang mempersiapkan payung sebelum hujan. Bangun rasa percaya antara suami dan istri. Karena nanti pasti berguna. Kalau ada satu orang di dunia ini, hai suami, yang patut Anda percayai lebih daripada sekretarismu, PA atau personal assistantmu, atau kongsian Anda, atau teman-teman sepedaan, atau rekan-rekan bisnis. Kalau ada satu orang yang harus Anda percayai, adalah istri sendiri. Itulah sebabnya suami istri yang takut akan Tuhan harus membangun kerohanian. Karena pasti akan berguna tepat waktunya sebelum digunakan. Payungnya sudah ada sebelum hujan. Nah dimulai, tapi kenapa kok Tuhan mulainya dengan istri dulu ya? Pernahkah Anda perhatikan di ayat 22 kenapa bunyinya enggak begini? Hai suami, bukankah suami kepala keluarga? Bukankah dia imam? Kenapa kok istri dulu? Karena memang wanita itu diberi Tuhan satu karunia namanya pengaruh. Wanita itu pengaruh. Suami atau laki-laki itu pemimpin. Dia pembangun rumah. Tapi perempuanlah atmosfernya. Karena Tuhan tahu istri itu sangat influential. Maka itu firman Tuhan lewat jari jemari Paulus, surat Paulus kepada Efesus. Yang pertama-tama Paulus ajak bicara dulu. Yang pertama-tama Tuhan tujukan firman-Nya adalah kepada wanita. Hai istri. Waktu saya baca ini, saya bertanya, kenapa dalam kuliahnya Roh Kudus lewat surat Efesus, kenapa bukan laki-laki dulu yang dikerjakan oleh Tuhan? Kenapa Tuhan langsung mengerjakan ladangnya, yaitu perempuan? Karena itu istri harus tahu posisinya, sekalipun Anda bukan pemimpin, Anda leader juga di mata Tuhan. Sekalipun kepala keluarga itu bukan wanita, tapi perempuan memegang kendali yang luar biasa sejak ciptaan. Lihat, Adam jatuh karena siapa? Memang Adam gak bisa salahkan Hawa. Itu loh perempuan yang kau taruh di sisiku. Dia yang gak cari gara-gara. Gara-gara dia aku jatuh. Gak bisa begitu. Kamu kan pemimpin. Kamu buat putusan sendiri. Tapi lihat. Coba lihat wanita seberkuasa apa dalam ciptaan Allah. Dia bisa menyeret ciptaan Tuhan yang pertama loh. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Dan dia bisa dengan demikian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam kesalahan. Seluruh bumi ditarik masuk ke dalam kutukan. Dan sejak saat itu orang harus mati. Bayangkan, how powerful you are. Let me speak to you first, ladies. Karena itu Tuhan berkata seperti ini, hendaklah seorang istri yang takut akan Tuhan, tunduk kepada suaminya, seperti kepada Tuhan, garis bawahi. Seperti kepada Tuhan, itu maksudnya sekali lagi tidak bisa saya cukup untuk menekankan ini lagi dan lagi. Seorang istri harus mendukung kehendak Tuhan atas hidup suaminya. Karena suami adalah titipan Tuhan kepada Hawa. Hah? Iya. Selama ini yang kita sering kali dengar secara klasik di dalam khotbah pengajaran tentang family adalah anak adalah titipan ilahi. Putra putri adalah titipan Bapak Sorgawi kepada papa mama. Betul. Tapi sadarkah Anda, suami adalah titipan Tuhan kepada istri. Adam adalah titipan Tuhan kepada Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata tidak baik laki-laki ini sendiri.
Lalu Tuhan berfirman, aku akan aku akan ciptakan, aku akan bentuk dari tulang rusuk seorang penolong yang sepadan. Kata penolong yang sepadan berarti kopilotnya atau orang yang menjaganya. Bukan membimbingnya, tapi menjaganya. Itulah sebabnya yang dimaksud, hai istri tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Implikasi berikutnya setelah yang pertama tadi saya sebutkan harus mendukung kehendak Tuhan atas hidup suaminya. Yang kedua adalah kita harus menyadari, yang wanita maksudnya, para istri harus tahu bahwa pelayanan seorang istri yang paling utama, are you ready? Adalah hati suaminya. Karena dia penolong sepadan. Tuhan ciptakan Hawa dari rusuk Adam untuk menjaga dia. Bukan babysitting loh ya. Kasihan kalau seorang istri menikah dengan seorang pria yang gak dewasa. Paling yang dewasa hanya umurnya. Kalau kita nonton film D itu untuk dewasa. Untuk 18 tahun ke atas. Usianya sudah 18 tahun ke atas. Sifatnya masih kekanak-kanaan. Kasihan. Makanya itu sekarang kalau di dalam Kristus tidak ada lagi Yunani, Yahudi, orang merdeka, budak, tidak ada pria, wanita. Saya berharap ketika Anda dalam hadirat Tuhan, defisit itu, baik kalau laki-lakinya yang kurang dewasa, akan diangkat oleh Kristus. Dekat sama Tuhan itu, kita akan diseimbangkan. Kalau sekarang wanitanya yang kurang tunduk, akan mulai menyusul penundukannya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, kabar baiknya jangan sesali pernikahan Anda. Sama-sama aja cari Tuhan, nanti Tuhan samakan. Tapi bagi seorang istri sekarang, sekalipun Anda bukan babysitter suami, ketahuilah, sadarlah bahwa pelayananmu yang paling utama itu bukan singer di dalam gereja. Kalau seorang pengkhotbah, dia berkhotbah. Bahkan ada juga gembala sidang atau gembala-gembala jemaat yang adalah perempuan. Tuhan masih pakai yang namanya Deborah. Esther juga di marketplace ada CEO yang luar biasa, ratu-ratu sejagat raya. Ada raja besi, raja kayu. Siapa bilang di dalam dunia bisnis yang biasanya didominasi laki-laki, kadang-kadang ada perempuan yang luar biasa, Iron Lady. Tapi bagaimanapun juga, apapun karirmu, apapun suksesmu, setinggi apa Tuhan mempromosikan. Ingatlah selama Anda adalah keturunan Hawa, hai wanita. Apalagi kalau Anda menikah, remember one thing. Dan saya ngomong ini bukan supaya, bukan merendahkan kaum Hawa, dan juga membangkitkan gerakan-gerakan yang gak perlu seperti feminisme. Ya, saya katakan tadi laki dan perempuan diciptakan sama, malah justru perempuan yang disebut dulu berarti lebih berpengaruh. Maksud saya bilang begini adalah, kalau Anda keturunan Hawa, dan kalau Anda menganggap dirimu adalah seorang perempuan yang takut akan Tuhan, apalagi kalau sudah menikah, ingatlah bahwa pelayananmu yang paling penting di mata Allah Bapa adalah hati suamimu. Jadi kenali hati sang suami. Hati setiap laki-laki itu berbeda soalnya. Sama dengan sidik jari kami. Tidak ada yang sama. Kenali hati suamimu. Mungkin bagi istri seorang yang melayani, gak harus pendeta sih, tapi pelayanan gereja, mungkin hal-hal seperti kita tahu, Anda mesti tahu waktu-waktu peka kapan. Suami jangan diajak berantem sebelum pertemuan penting. Ya, penguasaan diri, mawas diri. Ada juga beberapa wanita, beberapa istri yang tanpa sengaja sih, lugu saja di depan teman-temannya suka merendahkan suaminya. Suaminya ada di sana. Mending rasan-rasan di belakang, ini di depan orang. I think dengan cara gitu Anda melanggar pelayanan utamamu di hidupmu. Apapun suksesmu ya, gak sebanding dengan bagaimana Anda ditaruh Tuhan di sebelah sang suami untuk menjaga hati. Kadang-kadang juga perlu saring berita. Kita harus tahu suami kita ini sering kesleo di mana. Sering terplecok di mana. Dia paling gak suka dengan orang tertentu. Nah kalau kita tahu itu, supaya hati sang suami sembuh, kita doakan diam-diam, pelan-pelan nasihati. Mungkin katakan sang wanita, sang istri, diam-diam dengan cara yang hati-hati dan bijaksana seperti wanita bijak di Alkitab.
Seperti Abigail bicara sama Daud untuk mencegahnya berbuat kesalahan. Diselipkan perlahan-lahan agar sang suami sadar di mana kesalahannya. Nah, kalau Anda tahu ada berita hot tentang sesuatu yang memang dia benci, saring itu. Bukan berarti nggak terbuka segala sesuatu, tapi harus tahu. Sang istri itu punya ministry adalah merajut hati Tuhan ke dalam hati suami. Suami punya tanggung jawab sendiri sih. Harusnya kalau saya ngomong begini, laki-laki harus tutup telinga, nggak boleh dengar. Supaya jangan beralasan nanti seperti Adam, itu kumat-kumatan, lalu tuntut pasangannya dan menuduh dia berkata, inilah wanita yang membuatku jatuh dalam dosa. Jangan begitu. Saya bicara dengan para pria keturunan Adam dulu sesama kaum. Jangan lemparkan tanggung jawab. Your heart is your responsibility. After all, you are a leader, right? You are the leader of the family. Anda adalah pemimpin bagi keluarga. Tapi saya beritahu kepada wanita dulu. Your ministry is to protect your husband's heart. Ya, saya nggak tahu aplikasinya gimana, taruh dalam hati, simpan di dada, nanti Roh Kudus akan pakai perkataan-perkataan yang muncul dari mulut saya ini, yang menjadi kepanjangan atau saluran dari mulut Allah, dan akan menuntun setiap langkahmu, sebab firman adalah pelita. Anda akan tahu kapan berbicara apa, kapan jangan, kapan menguasai diri, dan bagaimana menata kalimat, bagaimana membawa diri, dan tahu seluk-beluk hati suami. Kenali. Jadilah berkat buat keluargamu. Jadilah berkat buat suami. Wah, kalau ngomong demi ngomong begini ya, bicara seperti ini kok kayaknya yang bombardir yang perempuan. Kapan laki-laki? Oh, siap-siap. Ayat berikutnya, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Berhenti sampai sana. Mulailah. Hai suami, kasihilah istrimu. Agapelah istrimu. Kasih yang disebut sini berstandar tinggi. Berstandar ilahi. Bayangin tuntutan bagi seorang pria. Agapelah istrimu. Jangan hanya eros atau cinta yang sifatnya romantis saja. Itu juga sih kadang-kadang itu yang diperlukan hari-hari ini. Orang-orang beranggapan pokoknya aku cinta sama kamu, sayang sama kamu, sudahlah gak usah berkata I love you. Gak usah ajak dia keluar, gak usah berikan waktu. Agape itu bukannya kasih yang bukan eros atau kasih yang bukan philea. Agape adalah semua kasih yang lain itu ditelan sama dia. Agape dalam konteks pernikahan juga eros. Atau kasih romans. Kasih fisik. Termasuk di dalamnya bahkan lebih dari itu. Jadi bukan pilih salah satu seperti orang pilih menu. Pokoknya aku sayang sama kamu, aku hidupi kamu, aku faithful ke keluarga. Udahlah, aku gak usah terlalu romantis sama kamu. Kenapa sih? Anniversary lupa. Jangan salah loh, agape tidak menghapus eros dalam pernikahan. Kalau enggak nikah gak boleh ada eros. Agape itu termasuk dan melampaui eros. Agape itu menelan, melampaui, melebihi philia. Artinya cinta kasih persaudaraan. Suami istri juga harus the best of friends atau menjadi sahabat yang paling karib. Bukan hanya mereka romantis atau hanya status doang. Seperti saudara seiman. Tapi mereka juga seperti teman. Andai kata mereka itu terdampar di sebuah pulau tersendiri. Gak ada orang di sana. Asal suami istri itu yang terdampar di situ. Mereka gak akan sepi. Asal ada makan minum. Mereka bisa bicara tentang hal-hal seputar dunia. Gak terasa waktu berlalu. 1 tahun lalu pertolongan datang. Ada kapal yang melihat mereka. Istilahnya perumpamanya. Tapi kalau saya disuruh berada di satu pulau. Jangankan satu pulau. Di satu mobil aja dengan orang yang saya gak kenal. Diam pun akan menjadi awkward. Atau momen-momen yang sangat aneh. 5 menit terasa seperti 5 bulan di satu mobil dengan seseorang yang saya bukan hanya tidak kenal, mungkin saya tahu, tapi kami tidak karib dan dia bukan teman. Tapi kalau sama istri sendiri, istri sama suami yang membangun friendship selama ini,
Pergi berdua enggak terasa, 1 minggu terasa seperti 1 hari. Itu Philea. Friendship love. Tapi di sini di ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu dengan semua itu. Kasihilah istrimu dengan semua cinta. Cinta kasih Tuhan, cinta persahabatan, cinta kekasih, pacaran. Love with all kinds of love, itulah agape. Kasihilah istrimu dengan segala cinta. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada 2 dimensi kasih Yesus kepada jemaat untuk jadi comparison, perbandingan seorang suami gimana mencintai istri. Yesus itu mengasihi, lalu menyerahkan diri. Yesus itu mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Suami juga sama. Kita mesti mengasihi istri dengan segala cinta dan menyerahkan diri. Perbedaan antara suami dan istri dalam hal penyerahan apa? Si istri menyerahkan hidup kepadamu. Ketika dia berkata saya bersedia atau I do, seorang wanita telah kehilangan hidupnya. Bahkan di masyarakat seolah-olah kehilangan marganya. Ya, istri saya disebut Ibu Mantova. Padahal dia tidak dilahirkan sebagai seorang Mantova. Tapi dia dinikahkan kepada seorang Mantova. Philip Mantova, dan I'm lucky. Saya beruntung sekali. Nah dia sudah serahkan hidup loh kepadaku. Minimal yang bisa kulakukan adalah serahkan diri kepadanya. Coba bedakan. Loh saya nggak berkata seperti ini berarti wanita tidak kehilangan status atau identitas pribadi. Enggak loh ya. 2 menjadi 1 itu bukan berarti 1 dikorbankan. Tapi 2-2 dikuatkan. Maksudnya bukan berarti perempuan kehilangan identitasnya. Juga bukan. Bukan. Maksud saya adalah sejak sang istri itu menikah dengan sang laki-laki. Sekalipun mereka bisa sama-sama double karir. Seperti banyak orang di dunia ini, suami kerja, istri kerja, kerjaannya pun beda. Bahkan secara psikologi disarankan di luar sana. Tentunya ada perkecualian. Namun demikian sangat dihimbau agar suami istri tidak kerjanya di dalam ruang kantor yang sama. Ini adalah sesuatu yang umum. Biasanya penilaian masyarakat. Maka kadang-kadang mereka bisa karirnya double. Sendiri-sendiri, punya kerjaan sendiri-sendiri, begitulah. Tapi bagaimanapun juga di mata Tuhan, sang istri ikut panggilan suaminya. Bisa jadi sang istri berpendapatan lebih tinggi dari sang suami, tapi di mata Kristus tetap sama. Suami adalah kepala, berarti istri itu mendukung panggilan suaminya. Keuangan kan nomor 2, hanya bicara soal keran. Tuhan itu adil ketika double karir, 2-2 pekerjaan. Kerannya 2-2 terkucur dengan air, dengan supply, dengan persediaan. Kuotanya sekian. Katakan kalau salah satu ada gangguan, sang istri atau suami pekerjaannya macet atau gimana, pemasukan gak seberapa. Tuhan bisa loh kencangkan arus deras keran yang masih terbuka, entah dari pekerjaan suami atau dari pekerjaan istri. Tuhan bisa double, Tuhan bisa melipat gandakan berkat. Karena bagi suami istri di mata Tuhan, tidak ada pisah harta. Di mata Allah hanya satu supply-nya. Sumbernya Kristus, satu family yang diberi makan. Tuhan pelihara, Yehovah Jireh namanya. Jadi jangan pernah membuat pendapatan sebagai persaingan. Tapi saya mau bicara bahwa di mata Allah, apapun kondisi pendapatanmu, bagaimana karirnya, yang satu pekerja, yang satu ibu rumah tangga, atau dua-dua punya pekerjaan, di mata Tuhan sang istri ikut suami panggilannya. Nah kalau sang istri sudah memberikan hidup kepadamu, hai kaum Adam, saya rasa tidak berlebihan, tidak keterlaluan kalau kita serahkan diri. Dia serah hidup, kita serah diri. Itulah sebabnya seorang suami harus rajin memperhatikan istrinya. Apa susahnya beri perhatian dan beri waktu? Dia sudah beri hidupnya kepadamu. Apa susahnya beri pujian? Apa susahnya bukakan pintu? Nanzihan tacangfu. Kata bahasa Chinese-nya, aku ini macho man, bukan?
Aku ini kan pria dengan ego segunung es. Istrimu loh sudah serahkan hidupnya. Kalau nggak happy ya dia seumur hidup nggak happy denganmu. Dia sudah menikah denganmu, sudah jadi milik orang. Dia udah tinggalkan papa mamanya. Apa susahnya dia sudah serahkan hidupnya, Anda serahkan diri. Yesus ajarkan Kristus mengasihi jemaat dan dia menyerahkan diri, namanya Immanuel. Coba nggak percaya? Merem, tutup mata dan berkata Yesus, dia langsung ada di situ. Dia nggak berkata nanti ya, tunggu ya. Dia nggak suruh malaikatnya, nggak suruh Gabriel untuk temanimu. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dia sendiri yang turun tangan. Tentunya nggak bisa kita seenaknya tinggalkan rapat, enggak. Saya nggak berkata langsung seketika. Tetapi yang menjadi interest atau menjadi kepentingan istri Anda, apalagi kebutuhannya, harus menjadi top priority-mu. Jangan prioritaskan hanya kerja. Kerja itu untuk dapat sesuatu. Istri adalah untuk menikmati segala sesuatu yang telah Anda usahakan di bumi. Karena itu prioritaskan istri Anda. Dan mari kita prioritaskan istri kita. Kalau Tuhan menyerahkan dirinya kepada gerejanya, kita juga harus menyerahkan diri kita kepada istri kita. Apa susahnya beri waktu, dia sudah beri hidupnya kepadamu dan kepadaku. Itu maksudnya. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah, Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa. Kita juga harus menempatkan istri kita di hadapan diri kita dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa. Seperti yang saya katakan tadi, bahagiakan istrimu. Membahagiakan istri kita dengan cara yang baik, dengan cara yang berkenan kepada Allah, itu sangat memuliakan Tuhan. Membahagiakan istri kita dengan cara yang Alkitab ajarkan, yang tidak melanggar firman, hal itu berkenan di hati Yesus Kristus. Tempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat celah. Kita juga jangan mencacat, apalagi pukul istri kita. Belajar untuk mencintai dan menghargai mereka. Istri Anda di hadapan anak-anak juga. Tanpa cacat celah atau kerut yang serupa. Jangan cacat dia. Ketika Anda kumpul dengan teman laki-laki, wah kalau istriku, kalau nyonyaku. Jangan begitu. Kristus menempatkan jemaat di posisi tinggi di matanya. Cemerlang tanpa cacat celah. Value your wife. Apalagi kalau bicara sama lawan jenis. Sama teman laki-laki aja jangan. Apalagi sama teman tapi mesra. Cerita sama mungkin siapa yang bukan pasangan Anda. Masalah pernikahanmu gak boleh bocor lumber ke situ. Bawa ke Kristus. Setelah Kristus kan masih ada gerejanya dengan cara yang sah. Sekalipun kalau pembicaraan dengan lawan jenis dalam gereja itu gak sah. Sebab itu sudah keluar dari hadirat dan rancangan Allah. Selalu ada cara untuk menanggulangi. Kalau kita perlu konseling, datang kepada alamat yang tepat, yang bijaksana, yang profesional, yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berada di posisi untuk menasihati dan menjaga rahasia pula. Saya selalu ajarkan di gereja kalau mau konseling lawan jenis, apalagi kalau orang sudah menikah, selalu suami istri, konseling suami istri. Dan tidak boleh masuk ke dalam masalah mereka terlalu dalam memberikan empati, tapi jangan terseret ke dalamnya. Ada tanggung jawab. Kan ada jalurnya semua itu. Jangan ada teman tapi mesra. Apalagi kalau api lama dari SMA. Jangan cacat dia. Taruh dia di hadapanmu, hai suami, istrimu itu dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Bahkan di depan anak juga jangan jatuhkan. Anda harus bela mamanya. Apalagi kalau anak laki-laki. Anak cowok itu kalau papanya strength, kuat ya kan. Anak cowok akan respect dan hormat.
Nah biasanya kurang hormat sama mami. Kecuali kalau mereka melihat papanya sangat belanin maminya. Papanya sangat menyanjung tinggi. Apa kata mama, kata papa. Nah laki-laki akan belajar bahwa perempuan itu berharga. Nanti jangan sampai putra-putra Anda, bukan putri maksudnya sini. Putra-putra Anda, jangan sampai Anda salah didik, salah teladan. Akhirnya mereka nanti menjadi orang yang tidak menghargai perempuan. Di luar sana pacarannya gak keruan, pornografi dan sebagainya. Mereka harus bisa melihat figur mamanya itu berharga. Dan kalau Anda punya anak perempuan, mereka harus bisa lihat gimana cara papanya memperlakukan wanita. Anak itu akan punya patron suatu hari bagaimana cari jodoh bagi dirinya. Penting sekali hai ayah, hai suami, cemerlang tanpa cacat dan kerut yang serupa itu kau letakkan suami di matamu. Dilekukan biji matamu itu, dia harus begitu. Itulah sebabnya saya katakan sini, seorang laki-laki jangan menuntut apa-apa dari istrinya, apa yang dia sendiri belum berikan kepadanya. Do not demand from your wife what you have not given to her. Kalau Anda mau dukungan dari keluarga, Anda harus investasi kasih. Ada orang tertentu, perempuan tertentu yang menikah dengan laki-laki tertentu, tambah tahun, tambah ayu. Semakin cantik dia. Padahal dulu waktu mereka pacaran, mungkin waktu barusan menikah, biasa-biasa. Karena dicinta, wanita semakin bahagia. Maka seperti ada wajah dari dalam wajahnya itu seperti bersinar satu joy. The spirit of joy, suatu sukacita. Orang yang biasanya sukacita hidupnya, ada damai sejahtera. Dia bisa 3 tingkat, dia bisa lebih cantik daripada sesungguhnya. Tapi pernah lihat orang yang diberkati dengan wajah, dengan paras yang indah, tapi pernikahannya seperti neraka? 3 tahun Anda tidak kelihatan dia, lalu ketemu di mana, kelihatan dia langsung sudah jadi tua. Seperti kehilangan glow atau pancaran di wajahnya. Seperti orang yang menderita. Padahal dulu dia bunga sekolah. Sekarang kok jadi gitu ya? Mau dioperasi kanan kiri juga percuma. Mungkin bisa cantik wujudnya, glow-nya gak ada sinarnya. Berbahagialah wanita yang dicinta. Karena itu laki-laki dengar, kalau Anda mau istri Anda semakin cantik, semakin berguna, semakin pintar, semakin intelijen secara rohani, semakin mendukungmu, semakin saling mengerti, semakin bahagia pokoknya. Happy wife, happy life kan? Kata orang dunia, ada benernya. Dia tulang rusukmu kan, pukul dia. Anda yang patah tulang. Tulang rusukmu itu, Anda yang patah tulang rusuknya. Jangan menuntut sesuatu dari istrimu, apa yang kau sendiri belum beri kepadanya. Seperti ATM mesin atau mesin ATM. Anda tidak deposit masuk cash di dalam sana, cash gak keluar. Istri adalah cermin. Jadi kalau ada istri yang berkorban, suaminya gak keruan, dia harus menahan penderitaan dan berdoa bagi suaminya. Anda beruntung punya istri begitu. Karena dia yang berdiri di antara Anda dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya kasihan karena perempuan seperti itu, dia digrogotin dari dalam. Yang jadi korban hidup itu dia, lama-lama dia yang dikorbankan. Batinnya itu pecah dan tidak bahagia. Padahal Tuhan itu kalau memberikan istri kepada kita, dia itu menitipkan putrinya loh. Kalau sama dengan tadi, Adam adalah titipan Tuhan pada Hawa. Terlebih lagi Hawa adalah putrinya Tuhan. Istri yang ada di sampingmu, di sisimu itu adalah titipan Kristus. Your wife is God's daughter. Istrimu adalah putrinya Tuhan Yesus. Putrinya Bapa di sorga. Cintai dia. Saya punya anak perempuan. Harapan tertinggi salah satunya dalam kehidupan saya atas dirinya, atas anak perempuan saya adalah supaya dia menemukan seseorang yang bisa mencintainya. Seperti papanya mengasihinya. Tentunya beda, tapi minimal seperti ayahnya mencintainya. Bagaimana tidak? Tuhan juga punya pikiran yang sama karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Setiap kali Allah melihat perempuan, Allah itu menganggap mereka itu anak-anak wanitanya. His daughters.
Dia kawinkan, dia izinkan itu menikah dengan siapa? Itu Tuhan titipkan. Makanya pornografi melukai hati Tuhan karena manusia, putri-putrinya Tuhan dijadikan objek wisata. Saya mau dorong Anda untuk laki-laki to man up. Jadilah protektor. Kalau istri itu pengaruh, Anda pembangun rumah tangga. Gak heran kan, waktu puber, laki-laki dan perempuan, katakan waktu umur 12-an, cowok dan cewek di sekolah susah untuk pacaran. Kalau ada pun nekat. Kenapa? Karena ini laki, ini perempuan. Waktu mereka dulu sama-sama kecil, balita dan sebagainya, mereka sama-sama mungilnya. Lalu waktu mulai pubertas, tiba-tiba yang laki masih di sini, umur 12 katakan, yang perempuan langsung begini. Wush. Lucu kan gandeng tangan gini kayak mama bawa anaknya. Padahal usianya sama. Kenapa Tuhan buat laki-laki agak sedikit terbelakang menunggu perempuan yang mature dulu, yang dewasa dulu. Mau tahu kenapa? Karena wanita itu biar begitu dulu, karena laki-laki perlu persiapan lama. Karena mereka kan jadi pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, mereka pembangunnya, mereka protektornya. Mereka pelayannya seperti Yesus mengasihi dan memberi diri. Mereka yang menjadi teladan, yang melayani dulu. Dan menyerahkan nyawa kalau perlu. Itulah sebabnya mereka lebih lama dibentuk sama Tuhan karena partikel-partikel di dalamnya. Laki-laki mungkin masih bicara game, perempuan sudah dewasa bicaranya. Mateng dulu kata dunia. Tapi laki-laki dilamain masa kanak-kanaknya supaya dia punya masa kanak-kanak yang bahagia. Supaya nanti dia gak kekanak-kanakan kalau dia dewasa. Makanya itu perempuan balap dia dalam ketinggian. Tapi nanti waktu mulai umur 14, yang perempuan jadi kurcaci. 16 apalagi, waktu umur 16 itu makannya 7 bungkus nasi. Tiba-tiba langsung super tinggi. Gak harus laki-laki itu dari keluarga yang tinggi. Tapi pria akan cepat meroket ke atas di usia tertentu. Tapi di usia sebelumnya dia melambat. Why? Karena Yesus perlu waktu lebih lama. Bapak untuk menggarap pemimpin-pemimpin keluarga. Karena dia harus jadi teladan. Karena seperti Yesus menyerahkan diri, dia harus melayani. Dan dia harus menyerahkan nyawanya kalau perlu. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu terjadi, gak bisa laki-laki cemplung dulu masuk ambil skoci. Laki-laki harus tinggal di kapal tenggelam di Titanic itu. Perempuan dan anak dibawa dulu dengan perahu. Atau dengan pelampung yang ada di situ. That's manhood. Sacrificial leadership. Perlu waktu lebih lama lagi. Karena Tuhan menghendaki pria menjadi seorang pelayan. Harusnya rasionya begini, yang sehat. Ini bukan kata Tuhan ya, ini sekedar sebuah hikmat. Kata-kata hikmat. Dalam dunia ngalah dan mengalah, laki-laki dan pria, suami dan istri, harusnya 60 dan 40. Pria harus ngalah 60%, wanita 40%. 70-30 juga gak apa-apa sih. Cuma nanti kan yang wanita gak bahagia, gak main peran dalam hubungan. Tapi kalau sekarang faktanya adalah, yang perempuan yang 60, yang laki gak mau ngalah. Apalagi yang laki cuma 30-20 atau gak pernah ngalah sama sekali. You have not stepped into godly manhood yet. Anda belum masuk ke dalam kejantanan sorgawi. Anda belum masuk ke dalam Christ-like manhood Adam yang baru. Kristus itu. Pria yang menjadi teladan kita. Itulah sebabnya, hai perempuan yang masih bujangan, jangan tergesa-gesa mau pacaran. Yang rugi Anda, bukan yang pria, yang laki-laki. Yang laki-laki akan melupakanmu nanti kalau dia kekanak-kanakan, putus, katakan, tunggu dulu. Timba ilmu yang perempuan, harus bisa ini itu supaya suatu hari penundukanmu adalah karena firman Allah. Penundukanmu adalah karena cinta, bukan karena terpaksa. Anda tidak bisa apa-apa. Itu tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak mampu, ini tidak mampu. Harus bergantung dengan laki-laki. Jadi Anda takut tundukmu karena takut dan dijajah. Bukan begitu. Timba ilmu. Jadi perempuan yang brilian. Yang bukan hanya liatin kukunya saja sehari-hari.
Ya perlu kecantikan, tapi bukan hanya itu doang. Anda perlu berbenah diri supaya nanti penundungan dirimu karena kasih. Laki-laki juga sama. Yang masih bujangan jangan cepat-cepat pacaran. Kuatkan dulu karaktermu. Bangun kejantanan sorgawi. Teladani Kristus bertumbuh dan dewasa dalam iman. Sambil juga kejar ketinggalanmu. Kalau perempuan bisa ini itu. Anda harus lebih mampu suatu hari Anda yang mimpin loh family. Anda harus lebih tegar, lebih kuat. Supaya nanti Anda siap masuk ke dalam saham sorga. 60% ngalah itu di sisimu, 40% di sisi istrimu suatu hari. Tunggu dulu, bukan gak boleh pacaran karena apa? Bukan. Tunggu sampai usianya matang. Tunggu sampai Anda siap. Dan yang sudah menikah, yang sudah terlanjur, dulu sama-sama gak siap. Bahkan mungkin juga ada kasus yang kecelakaan di luar pernikahan, sebelum menikah maksudnya. Bagaimana sekarang? Ya sudah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang penting sekarang lihat ke depan, gak ada kata telat. Seperti saya katakan tadi, kalau sama-sama cari Tuhan, nanti disamakan. Defisitnya akan segera diangkat oleh Tuhan. Cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya, itulah maksudnya Tuhan menitipkan putri. You love her, you love yourself. Kalau kita mengasihi istri kita mengasihi diri kita sendiri. Istri kita patah tulang, rusukmu patah. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Ini laki-laki yang udah dewasa, udah siap untuk meninggalkan sarangnya. Gak sedikit-sedikit teriak, mama, mama. Cintai orang tuamu, kasih ayah ibu. Jadilah seorang anak yang selalu syausun atau patuh pada papa mamanya. Tapi jangan jadi anak mama. Kalau Anda mau jadi kepala keluarga, ini waktunya Anda siap. Secara emosi juga. Ayat 31 lagi. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga, garis bawah itu, ini tujuan. Keduanya itu menjadi satu daging. Oke, satu daging itu seks bukan? Seks adalah salah satu berkat dalam pernikahan. Satu daging itu melebihi dari itu. Itu intimacy. Atau keintiman yang sifatnya sepanjang hari seumur hidup. Keduanya menjadi satu daging, rahasia ini besar. Ayat 32, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saya ingin bicara tentang ayat 30, keduanya menjadi satu daging. Ayat 31, keduanya itu menjadi satu daging. Lanjut ayat 32, rahasia ini besar. Yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Pernikahan bukan untuk seks. Seks adalah berkat setelah pernikahan yang diberikan Tuhan pada Adam dan Hawa dengan pesan beranak cuculah. Tujuan paling besar dari sebuah pernikahan kudus itu apa? Tertulis di ayat 31 dan 32. Supaya mereka jadi satu daging, mereka jadi suami istri. Lalu mereka masuk dalam sebuah rahasia besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Ini bukan bicara tentang pelayanan di gereja. Tujuan atau the ultimate goal of holy matrimony atau tujuan tertinggi paling mulia, tujuan paling mutakhir daripada sebuah pernikahan kudus adalah, are you ready? Keintiman dengan Kristus. Karena kita menikah, suami dan istri dinikahkan, mereka akan masuk ke dalam sebuah tuntunan, suatu dimensi keintiman dengan Kristus yang mereka gak pernah alami ketika mereka bujangan. Sang suami ketika belajar untuk mengasihi dan menerima istri, valuing atau menghargai, terbukalah suatu pintu baru dalam hubungannya dengan Kristus. Hubungannya sendiri dengan Tuhan pun akan mengalami kemajuan. Dia menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dulu dia adalah seorang bujangan yang berapi-api untuk Tuhan. Sekarang kemana-mana orang bisa melihat orang itu kebapaan.
Ada fatherly spirit pada dia. Yang gak pernah ada sebelum dia menikah. Yang kumaksudkan adalah hubungan dengan Kristus. Seorang istri ketika belajar untuk hormat sama Tuhan. Padahal dia itu orang yang pintar. Kadang-kadang lebih pintar dari suaminya. Minimal lebih teliti. Ya, karunia juga lebih banyak. Tapi ketika dia menghormati, menghargai, gak gampang loh. Hari-hari ini. Karena banyak pria yang gak keruan. Lebih banyak yang gak beres daripada yang baik. Daripada yang benar. Tapi waktu dia menaruh hormat. Karena firman. Dan dia berdoa. Dan dia cari-cari apa yang masih bisa dihormati dari suaminya yang mungkin belum takut akan Tuhan. Maka Allah menggarap di dalam, mengerjakan di dalam diri sang istri itu. Atau putrinya Tuhan Yesus ini. Suatu keintiman dengan Kristus. Ada sebuah kedekatan, ada sebuah terobosan dalam imannya. Susah untuk saya jelaskan. Apalagi kalau suami dan istri tidak seperti Ananias dan Safira. Mereka kompak dalam perkara Tuhan. Bukan dalam perkara yang salah. Apalagi kalau mereka membangun mezbah mereka dengan sengaja. Maka ada keintiman tertentu per family yang diberikan yang tidak sama dengan keluarga yang lain. Kristus akan bicara ke dalam keluarga itu. Akan ada pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang membangun mezbah dengan sengaja. Keluarga itu akan mengalami keintiman dengan Allah. Seperti seolah-olah kita dari jauh yang melihat family itu bisa iri gitu. Kalau keluarganya kurang happy. Atau kalau kita bisa melihat dari jauh sebuah jarak. Kalau kita belum menikah. Dulu waktu saya masih bujangan saya melihat ada 1-2 keluarga teladan. Saya lihat dari samping mereka aja saya berkata, Tuhan aku mau keluarga seperti itu. Seperti kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan nampak mata. Seperti ada sesuatu yang menaungi mereka. Apa ya? Saya nggak bisa jelaskan. Tapi sekarang saya ngerti itulah keintiman. Tuhan jalan di tengah-tengah keluarga itu. There is just something about that family. Ada sesuatu saya nggak bisa temukan, nggak bisa bahasakan. Seperti ada sesuatu yang tanda kutip gentayangan. Ini bukan setan ya. Saya cuma bermain kata, tolong pahami maksudnya, ini ilustrasi saja. Seperti ada sesuatu yang melayang-layang. Ada sesuatu kabut atau apa. Ini hanya bahasa, saya nggak lihat beneran. Tapi saya merasa seperti ada Shekinah. Keluarga itu nggak sempurna. Tapi seperti ada suatu penyertaan. Saya nggak bisa jelaskan. Seperti ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Rahasia ini besar. Pernikahan kudus, mezbah yang dijaga. Yang aku maksudkan ialah hubungan dengan Kristus akan menjadi nyata buat keluarga itu. Dan tidak bisa ditiru. Lalu saya lihat keluarga yang satunya lagi yang sama teladannya. Sama cinta Tuhannya. Lalu saya lihat punya perasaan yang sama tapi caranya berbeda. Keluarga ini kok bisa? I don't know. Saya tunjuk waktu saya bujangan. Saya mau seperti keluarga A dan keluarga B. 2 family ini. I want to be like that. And thankfully today I have a family like that. Orang lain akan bisa merasakan. Ada hubungan dengan Kristus. Keluarga ini punya hubungan dengan Kristus. Keluarga ini punya, this family punya koneksi ilahi. Ada Kristus. Ada sesuatu, ada Roh Kudus. Ada buah roh. Ada penyertaan, ada Immanuel, ada urapan. Ada malaikat bahkan. Ada kekudusan, ada sesuatu yang tidak semua keluarga miliki. Keluarga bisa menjadi neraka di bumi. Tapi juga bisa menjadi sorga di dunia. Tidak sempurna. Quarrel ada. Suami istri yang gak pernah konflik itu. Suami istri yang gak pernah bertumbuh. Pasti ada. Tapi konflik mereka karena Tuhan beserta akan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin erat juga hubungannya. Bukan berakhir di perceraian. Malah mengalami pembentukan dan berakhir pada persatuan. Ayat terakhir dengan ini saya selesai. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini ayat aneh. Ini lawan arus ayat 33. Sadarkah Anda? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Ini Paulus kenapa kok memakai jurus berlawanan? Diberitahu pada suami, dia beritahu suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Suami kasihilah istrimu. Laki-laki itu bukan makhluk kasih. Coba lihat kalau Anda punya putra masih kecil.
Kasih boneka, sebentar lagi rambutnya rontok semua, diajak berantem. Jus. Apalagi kalau sudah lihat film-film superhero dan sebagainya. Pria itu alaminya bukan makhluk kasih, tapi respect. Laki-laki itu respect, dunia respect. Main sepak bola, main basket, olahraga. Kita mainnya enak, dapat respect dari teman-teman. Nanti tambah dewasa, semakin besar. Laki-laki selalu tanya kepada sesama kaum Adam, "Hei, kerjanya apa?" Mereka jarang bicara soal keluarga, karena pekerjaan adalah kebanggaan. Mobil yang mereka kendarai, ya kan, pakaian yang mereka kenakan dan sebagainya. Di situ mereka dapat respect. Dunia laki-laki itu penuh dengan respect. Kasih tidak kita bicarakan. Keluarga tidak kita bahas dengan teman, sesama kawan. Enggak. Tetapi pencapaian, siapa bisa dapat apa, siapa bisa taklukkan siapa. Tapi justru Paulus bilang gini, Tuhan Yesus yang ngomong begitu. Karena lewat Paulus, dia suruh kita, para pria untuk mengasihi. Jadi makhluk kasih. Sedangkan wanita, istri hendaklah menghormati suaminya. Wanita itu makhluk kasih. Kenapa enggak perintahnya istri kasihi suami? Kan lebih mudah, lebih alami. Dari kecil dikasih boneka, dilap-lap bajunya, diberikan pakaian, dimandiin, dikeramasin, dijaga. Lihat mainan-mainan anak perempuan, tentunya ada perkecualian. Tetapi pada umumnya terawat, masih ada di gudang, disimpan dengan baik sampai dia dewasa. Laki-laki hampir runtuh, hampir hancur semuanya mainannya. Tapi justru laki-laki disuruh lembut, kamu harus kasihi. Yang perempuan, makhluk kasih, malah disuruh menghormati. Loh, perempuan dengan perempuan lebih mudah saling menghormati loh. Pernah lihat gak kaum Hawa membela sesamanya? Bahkan terhadap suaminya sendiri, katakan kalau ada pembicaraan yang sifatnya menghina temannya. Dia kan berdiri loh, langsung mengambil sisi, di sisi teman perempuan atau teman wanitanya. Dan berkata gak boleh begitu, cantik kok dia dan sebagainya. Lihat caranya kalau masih teman-teman sekelompok anak-anak kecil, wanita, mereka mau pergi ke belakang contohnya, mereka bisa sama-sama saling dukung, gandengan tangan pergi ke WC. Waktu masih SD. Mereka, kalau kaum Hawa, perempuan itu lebih mudah untuk respect dengan sesamanya. Lebih susah respect dengan laki-laki, karena laki-laki itu kurang peka, gak sensitif. Ya kan? Perempuan untuk mencari figur pria untuk dihormati, itu lebih gak gampang. Karena wanita lebih delicate. Lebih seperti barang mewah, fragile, mudah pecah. Jadi bahasa mereka itu sensitif. Laki-laki biasanya lebih kurang peka, cenderung kasar, apa adanya dan sebagainya. Kok bisa ya? Tuhan malah bilang, istri kamu harus hormat dengan suamimu sebagai figur pria di atasmu. Itu lebih tidak mudah. Karena perempuan biasanya lebih respect dengan teman, sesama teman wanitanya. Itulah sebabnya Tuhan suruh kita melawan arus. Mesbah ini harus dibangun. Kalau nggak sengaja, nggak jadi mesbahnya. Mesbah keluarga harus dibangun dengan sengaja. Suami yang notabene kurang peka, harus belajar lemah lembut dan mengasihi istrinya. Lawan arus, menjadi makhluk kasih. Istri yang lebih susah bisa menghormati seorang pria, harus sengaja menghormati laki-lakinya. Dan untuk melayani dan mendukung kehendak Tuhan dalam kehidupan pasangannya. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan untuk kita semuanya. 3 poin sederhana kita selesai. Mesbah keluarga yang disengaja, saya kasih 3 hal yang perlu Anda sengaja. 1, tulis, sengaja berdoa bersama. Ya, sengaja berdoa bersama. Mari kita biasakan. Bangun mesbah doa, kalau kadang-kadang dalam kesibukan tidak memungkinkan, minimal pakai waktu makan untuk berdoa bersama-sama. Gandeng tangan istrinya. Bagaimana kita tahu di masyarakat nanti yang mana jemaat Mawar Sharon tercinta? Saya himbau sebagai gembala Anda. Kalau setiap kali mau makan, ada orang gak ada orang, ada anak tanpa anak. Kalau Anda berdoa, mesbah yang paling murah, mesbah keluarga yang paling sederhana, gak mungkin lupa adalah waktu makan bersama. Kalau saat Anda having meal together, saya dorong Anda, saya kasih saran, pegang tangan istri Anda dan ucapkan berkat atas makanan itu. Ya,
sengaja berdoa bersama. Lebih baik lagi adalah kalau ada waktu saat teduh bersama-sama, kalau memang ada waktu. Tapi paling tidak minimal Anda dapat waktu makan. Yang kedua, sengaja berkomunikasi. Ciptakan waktu keluarga, waktu berkualitas. Sekali lagi, pergunakan waktu makan untuk saat dan kesempatan untuk cerita-cerita hati ke hati. Karena waktu makan, ingat PR-nya, report atau memberikan laporan ke satu sama lain. Dan bahas cerita sharing-sharing dari hati. Sengaja berkomunikasi. 3, sengaja bermain bersama. Penting untuk bonding sekeluarga, apalagi yang punya anak. Kalau suami istri, saya dorong Anda, ajak pasangannya untuk kencan. Minta pengertian dari putra-putrimu, bahwa keluar, atau kalau keluar hari-hari ini gak aman, Anda bisa ciptakan sesuatu momen bersama berdua, ya kan? Untuk bisa ngobrol-ngobrol, minum teh bersama, enggak tahu bagaimana caranya. Ada waktu untuk bonding, ada waktu untuk having fun. Saya dorong Anda yang selama ini sudah kaku, yang sudah abaikan, yang sudah lupa selama ini untuk memperhatikan pasangannya, para suami terutama. Ayo, take your wife on a date with you. 1, sengaja berdoa bersama. 2, sengaja berkomunikasi. 3, sengaja bermain bersama. May your family be blessed. Mesbah keluarga yang disengaja, mulailah dari rumah Anda. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Sekali lagi kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, kalau Anda suami istri mendengarkan, gandeng tangan. Dengan anak-anak juga bergandeng bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu. Bangun mesbah dengan sengaja dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ambil waktu ini, saya akan nyanyikan dengan lembut. Anda suami istri bisa saling bergandeng tangan dan saling mendoakan. Kalau ada kata-kata maaf yang perlu diucapkan, ucapkanlah. Mungkin selama ini
Anda belum melakukan firman Tuhan. Dan kalau Anda ada anak-anak juga, ajak mereka untuk bergabung. Dan orang tua juga boleh menumpangkan tangan pada anak-anaknya. Pakai waktu ini untuk bangun mesbah keluarga di ibadah hari Minggu bersama dengan saya saat ini. Saya tuntun ya. Lalu segera pegang tangan pasangannya. Saling berdoa. Doakan anak-anaknya, tumpang tangan atas mereka. Kalau Anda yang bujangan, Anda bisa bergandeng tangan dengan papa, mama, dengan keluarga Anda. Atau Anda juga bisa mendoakan mereka dan minta didoakan pula. Tidak ada seorang pun yatim piatu, tidak ada seorang pun sendiri. Tuhan memberi setiap kita keluarga yang tidak sempurna. Tapi ketika mesbah kita dibangun dengan sengaja, keluarga itu akan disempurnakan oleh Allah. Pray, saya nyanyikan sekali lagu ini jalan. Jangan hiraukan, nikmati saja suasana ini. Anda saling mendoakan. Do that right now. Lakukan itu sekarang. Kami datang di hadirat-Mu. Pray. Dalam satu kasih. Dengan sebersehati. Berjanji setia sampai akhir. Doa. Mengasihi-Mu. Yesus, kami datang. Da-da-da, da-da-da-da, da-da. Doa. Da-da-da-da, da-da. Da-da-da-da, da-da. Du-du-du, du-du-du-du, du-du. Mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tumpang tangan, saling mendoakan, letakkan tangan di hati keluargamu. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Angkat tanganmu bersama-sama sambil bergandengan, katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga setiap keluarga. Dikasihi Tuhan Yesus setiap individu. Diurapi oleh Roh Kudus momen ini untuk mewarnai hari-hari esokmu. Mulai hari ini pulih, mulai hari ini disempurnakan. Mulai hari ini terima pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you. Dimulai dari Dia, sumber kasih. Untuk semua karya tangannya yang mulia, tanpa terkecuali. Lebih dari sekedar kemauan dan keberanian, kami memutuskan melangkah
untuk menjadi berkat bagi sekeliling. Kami mempersiapkan diri, fokus, berlari pada tujuan. Kami memegang erat setiap kepercayaan yang telah diletakkannya, tidak peduli besar ataupun kecil. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain, masih dengan semangat yang sama. Tidak untuk disimpan, tetapi untuk dilanjutkan sesuai kehendaknya. Berkat dan tanggung jawab yang kami terima membuat kami terus berlari untuk memenuhi kota dan bangsa dengan kesejahteraan dan kebaikan Tuhan. Selama masih ada tangan yang terulur, kami akan terus menjadi perpanjangan tangannya untuk menjadi berkat tanpa menunda.